Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang PPh pasal 24, yang dimana kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Faradila Yolanda, yang kedua ada Aldi Sandiko, yang ketiga ada Nia Pratiwi, yang keempat ada Tommy Tambubolon, yang kelima ada Wahyu Fitriani, yang keenam ada Putri Aina Sari Sembiring, dan yang ketujuh ada Adinda Septia Dwi Utami. Perkenalkan, nama saya Putri Aina Sari Sembiring. Adapun subbahasan yang akan kami bahas nantinya yaitu yang pertama, pengertian PPh pasal 24, yang kedua, subjek PPh pasal 24, yang ketiga, penentuan sumber hasil PPh pasal 24, yang keempat, besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan, yang kelima, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri, dan yang terakhir yaitu perubahan besarnya penghasilan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Adinda Septia Dwi Utami dengan nomor NPM 1905170051. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari PPh pasal 24 serta apa-apa saja subjek dari PPh pasal 24 tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak yang memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, serta mengurangi pajak terutama mereka yang berada di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan mengenai pengertian PPh pasal 24 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di situ tercantum mengenai hak-hak dari wajib pajak. Nah, hak-hak dari wajib pajak tersebut terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak, yang kedua yaitu hak kerahasiaan dari wajib pajak, yang ketiga yaitu hak pembebasan pajak, yang keempat yaitu hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, serta yang kelima yaitu hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan. Jadi, jumlah pajak yang akan mereka bayarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan nilai pajak mereka yang sudah dibayarkan di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak mereka tidak melebihi dari hutang yang akan dibayarkan di Indonesia. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa sih subjek pajak dari PPh pasal 24. Subjek pajak dari PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terhutang atas seluruh penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dari luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari pajak. Fungsi dari pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, yang kedua yaitu fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat fungsi retribusi pendapatan. Oke, saya akan membahas terlebih dahulu fungsi yang pertama, yaitu fungsi anggaran. Seperti yang kita tahu, pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Menurut data APBN 2019, pajak menyumbang dana sebesar 82,5% dari pendapatan negara Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Dengan adanya pajak, pemerintah Indonesia dapat menjalankan tujuan yang telah mereka rencanakan melalui pajak tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya dana atau dengan adanya uang, para pemerintah Indonesia dapat melakukan kebijakan mengenai menjaga stabilitas keuangan atau stabilitas peredaran uang yang ada di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat berguna untuk menjaga agar inflasi yang ada di Indonesia dapat dihindari dan tidak terjadi lagi seperti pada zaman dulu. Yang keempat yaitu fungsi retribusi pendapatan. Fungsi retribusi pendapatan ini yaitu bertujuan untuk membangun infrastruktur yang ada di jalan, serta untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga masalah pengangguran yang ada di Indonesia dapat sedikit terselesaikan dengan bantuan dari retribusi pendapatan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pratiwi dengan nomor NPM 1905170024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber penghasilan PPh pasal 24. Sumber penghasilan PPh pasal 24 yang pertama yaitu berasal dari pendapatan, saham, dan surat berharga lainnya. Misalkan kita investasi saham di luar negeri. Nah, keuntungan atau pendapatan kita dari investasi saham tersebut wajib kena pajak. Yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga dan royalti, atau imbalan atas jasa atau pekerjaan dan kegiatan usaha lainnya yang dilakukan wajib pajak selama berada di luar negeri. Misalkan kita bekerja di luar negeri. Nah, gaji atau pendapatan yang kita dapatkan itu akan dikenakan pajak. Dikenakan pajak beberapa persen dari nilai ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian, sumber penghasilan PPh pasal 24 ini berasal dari penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Yang terakhir yaitu berasal dari pendapatan dari bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh wajib pajak di luar negeri. Misalkan,
kita memiliki perusahaan atau membangun sebuah usaha di luar negeri. Nah, pendapatan kita dari usaha tersebut akan dikenakan tarif pajak beberapa persen berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang pertama yaitu pendapatan dari usaha. Penghasilan dari usaha ini akan digabungkan dengan penghasilan dari usaha wajib pajak yang berada di dalam negeri. Nah, penggabungannya itu akan dilakukan di dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua yaitu penghasilan bunga atau penghasilan sewa atau penghasilan yang lain-lainnya. Nah, penghasilan tersebut juga akan digabungkan dengan penghasilan wajib pajak yang diperolehnya di dalam negeri. Nah, penghasilannya itu sama, akan dilakukan di dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut. Yang terakhir yaitu penghasilan dari dividen. Penghasilan dari dividen ini digunakan untuk kemungkinan penghindaran pajak. Penanaman modal di luar negeri, selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, Menteri Keuangan juga berhak untuk menentukan saat diperolehnya keuntungan dari dividen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Dalam menentukan besar pajak luar negeri yang boleh dikreditkan, itu merupakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni pada peraturan lama dan peraturan baru. Pada peraturan lama dijelaskan pajak dibayar berdasarkan pendapatan yang diperoleh di luar negeri dalam kurun waktu tahun yang bersangkutan. Tinggi-tingginya pajak di luar negeri itu tidak boleh melebihi pajak di luar negeri berdasarkan Undang-Undang PPH. Sedangkan pada peraturan baru itu dijelaskan pada pasal 6, yang paling rendah pajak di luar negeri itu berdasarkan P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Dan jumlah tidak boleh melebihi pajak tersebut. Nah, kemudian apabila pendapatan di luar negeri itu berdasarkan dari berbagai negara-negara, maka untuk penghitungan pajaknya itu dilakukan untuk berbagai negara-negara atau untuk masing-masing negara. Untuk melaksanakan pengkreditan ini, wajib pajak harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu salinan bukti pembayaran atau potongan pajak luar negeri, atau data-data lainnya yang menjelaskan tentang pemotongan pajak luar negeri. Sekurang-kurangnya, bukti pembayaran atau potongan pajak luar negeri itu mencakup nama WPDN atau wajib pajak dalam negeri dan PPH di luar negeri. Kemudian apabila terjadi perubahan di luar negeri, maka wajib pajak wajib membetulkan SPT atau surat pemberitahuan dengan cara melampirkan dokumen-dokumen yang menyangkut tentang proses pajak atau proses PPH berlaku di luar negeri. Kemudian setelah mengetahui perubahan SPT menyebabkan kurangnya pajak pada wajib pajak tidak dikenakan bunga. Sedangkan apabila melebihi pajak yang diberikan oleh wajib pajak, maka pajak akan dikembalikan pada wajib pajak setelah pajak terhutang selesai. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Fitriani, NPM 1905170017. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan mengenai mekanisme pengkreditan PPH yang dibayar di luar negeri. Berikut ini adalah poin-poin yang perlu kita ketahui tentang mekanisme pengkreditan PPH yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama, tahun pajak yang diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber di luar negeri. Hal ini ditentukan untuk penghasilan usaha merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Nah, dalam hal trust di luar negeri, dikenai PPH di tingkat kelas, merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Dalam hal trust di luar negeri tidak dikenai PPH. Di tingkat trust merupakan tahun pajak diperolehnya atau diterimanya penghasilan tersebut, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Untuk penghasilan lainnya merupakan tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam menghitung penghasilan kena pajak, WPDN tidak dapat menghitungkannya karena kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri dan kerugian lain yang diderita di luar negeri. Intinya, semua kerugian yang terjadi di luar negeri tidak boleh diakui sebagai kerugian di dalam negeri. Selain itu, tidak ada ketentuan mengenai kompensasi kerugian, sehingga mekanismenya harus dihitung tahun per tahun. Dan yang ketiga,
dalam rangka menghitung jumlah tertentu, WPDN tidak boleh memasukkan. Yang pertama, PPh final, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, PPh final berdasarkan norma penghitungan khusus, pasal 15 Undang-Undang PPh. Dan yang ketiga, PPh tersendiri, pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jika penghasilan kena pajak atau gabungan antara dalam dan luar negeri lebih kecil dibandingkan jumlah seluruh penghasilan yang didapatkan dari luar negeri, besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan paling tinggi sebesar jumlah PPh terutang atas penghasilan kena pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sandiko, NPM 1905 170033, ingin menjelaskan sedikit tentang perubahan besar penghasilan luar negeri. Perubahan besar penghasilan luar negeri ini telah tercantum dalam PPh pasal 24. Atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dalam UU PPh, metode kredit yang digunakan adalah metode kredit terbatas, yaitu metode kredit pajak yang memberikan keringanan pajak berganda internasional, di mana jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan namun tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Mekanisme pengkreditan PPh ini bayar di luar negeri dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK-03/2002 tentang kredit pajak luar negeri. Setelah itu, dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Sementara itu pasal 6 KMK 164/2002 menjelaskan dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak yang terutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak yang terutang di luar negeri menjadi kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat UU PPh. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardila Yolanda dari kelompok 3 kelas 3A akuntansi pagi selaku ketua kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari PPh pasal 24. PT Angkasa memperoleh penghasilan luar negeri atau disebut dengan KN, tarif pajaknya 40% 1 miliar. Yang kedua, penghasilan dalam negeri 4 miliar. Hitunglah PPh pasal 24. Hitunglah PPh pasal 24. Pertama, kita menghitung total PKP. Total PKP-nya sebesar 1 miliar ditambah 4 miliar. Totalnya ada 5 miliar. Jadi total PKP-nya adalah 5 miliar. Terus yang kedua adalah menghitung total PPh terutang. Pada saat itu tarifnya 25% dikali dengan total PKP-nya sebesar 5 miliar. 25% untuk menghitung total PPh terutang. Tinggal dikalikan 25 dikali 5 miliar sebesar 1.250 juta. Yang ketiga, C, menghitung PPh maksimum. PPh maksimum itu didapat dari penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terutang. Penghasilan luar negerinya sebesar 1 miliar dibagi total penghasilannya 5 miliar dikali PPh terutangnya sebesar
1.250.000.000. Dikali 1.250 dibagi sama dengan 250 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri sebesar tarif pajaknya sebesar 40% dikali dengan tarif pajaknya sama dengan 40 dikali 1 miliar. Dengan membandingkan antara PPh maksimum dengan PPh yang terutang. Jadi kesimpulannya, mana yang paling kecil itu yang menjadi PPh pasal 24. Jadi antara PPh maksimum dengan 20 juta yang menjadi PPh pasal 24. Jadi begitu lagi ya, PPh pasal 24 yang pasal memperoleh penghasilan luar negerinya 40% 1 miliar, penghasilan dalam negerinya 4 miliar, hitunglah PPh pasal 24 menghitungnya, ditambah dulu untuk menghasilkan PKP-nya, setelah itu menghitung total PPh terutangnya yang senilai dengan 25% dikali dengan total PKP-nya tadi, hasil seperti ini, dan menghitung PPh maksimumnya dengan rumus seperti ini, rumusnya ini, hasilnya seperti ini. Dan yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau yang dipotong di luar negeri dengan tarifnya 40%, seperti itu dikalikan dengan tarif dengan penghasilan luar negerinya 1 miliar, jadinya 400 juta. Jadi kita membuat bandingan antara PPh maksimum dengan PPh yang terutang, mana yang lebih kecil itu menjadi PPh pasal 24. Dan ternyata PPh maksimum yang terkecil jadinya 250 juta. Sekian dari saya penjelasan tentang PPh pasal 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.